Nice Clinic. Masih bersama pasangan suami istri Jevin dan juga Rini. Dan kita kedatangan ini seorang dokter. Selamat datang Dokter Johan. Ini dokter umum ya, dokter umum ya dok ya. Dokter umum tapi sering membahas materi seputar lifestyle dan juga membuat konten-konten edukaseks. Edukaseks. Edukasi. Oke, iya. Nah kan anak-anak pertanyaannya suka out of the box ya dok ya. Kalau anak-anak kecil terlebih ya. Bagaimana sih aku bisa menciptakan kadang-kadang gitu ya. Apa pertanyaan-pertanyaan aneh lah. Mama, papa kok ada sih dalam perut? Nah. Iya. Pernah nggak? Udah nanya Iya, belum? ada nggak Pernah ya? Pernah. Apa pertanyaan anak-anak yang kalian jawabnya Ingat, masih? yang kalau nggak kalian inget banget gitu. Proses dia bisa di dalam perut. Kayak gitu sih, kenapa dia bisa ada di dalam perut dan kenapa dia gimana bisa. caranya gitu. Nah, Dokter Jo, bagaimana sih untuk menerangkan ke anak hal-hal kayak gitu Dokter Jo? Sebenarnya kita kalau mau kasih edukasi seks itu nggak boleh harus langsung kasih edukasi. Tapi kita korek dulu nih, anak kita udah tahu sampai mana. Oh. Karena terkadang kita mikirkan bahwa dia nggak tahu apa-apa lah. Ternyata dia lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Wow. Terus biasanya kita kasih taunya harus pakai kata-katanya yang benar. Iya. Kan biasanya, oh ini dede bayi adanya di dalam perut mama, padahal kan nggak kan di rahim ya. Ya. Jadi harus kasih tahu kalau ada satu tempat spesial namanya rahim. Dede itu adanya di situ gitu. Terus kalau Prosesnya dok gimana? nah kalau proses biasanya 4-5 tahun tuh nggak terlalu nanya proses. Ya. Nah, tapi bisa dijelaskan yang ringan-ringan aja. Kalau misalkan kalau wanita itu punya sel telur, kalau pria itu punya sel sperma, namanya kalau bersatu nanti jadi dede gitu. Untuk proses, untuk seksnya sendiri itu biasanya nanti agak gedean. Nah kalau Jevin sama Rini pernah nanya nggak? Kamu tahu nggak gitu? Kalau aku sih pribadi pernah nanya gitu ke anak. Kamu tahu nggak anak itu keluarnya lewat mana gitu kan? Gimana bayi itu bisa keluar dari perut mama gitu? Anak aku jawabnya dari kaki, yang satu lagi bilangnya bersin. Dia dia ya Bersin emang lucu kayak sih. jawaban anak-anak aja gitu. Pernah nggak nanya-nanya kayak gitu? Kita tuh nggak pernah nanya sih, malah kita yang ditanya Dia yang sebenarnya. nanya. Ini anak emang rada kritis ya. Nanya-nanyanya dia sampai nanya kayak tadi memang jarang anak nanya soal proses, tapi emang dia bener-bener nanyain kayak kok bisa sih ada di dalam perut? Iya. Gimana caranya? Kamu jawabnya apa kak? Jawabnya sesuai yang tadi dijelasin kita. Iya, kita mau benar-benar kasih tahu soal sel telur, telur. kita kasih tahu soal sel sperma gitu-gitu. Saya jawabnya dulu, kamu dibawa oleh burung bangau. Itu lu salah. Atau dari Saya bungkus sampai sekarang ciki tahunya ya. begitu, dari buku begitu diajarinnya dulu kita. Saya dulu kayak katanya disihir sama nenek sihir, kata orang tua saya gitu. Tahu-tahu ada saya, katanya gitu. Nyokap gua. Sihir, sihir. Kalau misalkan lagi nonton sama anak kecil, nggak usah orang tua deh, misalkan aku lagi nonton sama ponakan gitu. Tiba-tiba ada adegan ciuman atau ada adegan Adegan ranjang. ya seks lah gitu. Itu kita harusnya gimana sih? Kalau dulu kan aku suka, nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Tapi karena Panik digitu-gituin gitu. jadi Penasaran. ada rasa kenapa nggak boleh lihat, nanti malah jadi cari tahu sendiri. Nah harusnya tuh kita gimana? Nah ini menarik, ini bedanya kayak parents zaman dulu sama parents zaman sekarang lebih teredukasi ya. Nah sebenarnya kalau kita kasih tahu anak lagi lihat sesuatu adegan terus kita tutup-tutupin, dia akan makin penasaran. Betul. Dan dia akan mikir bahwa oh ini tindakan yang nggak benar gitu. Padahal kita nggak boleh mengasosiasikan seks itu dengan tindakan yang nggak benar. Nah kita harus open gitu bahwa justru itu ada pentingnya kan kalau TV ada BO, bimbingan orang tua gitu ya. Kalau ada adegan itu saatnya waktu edukasi seks. Jadi kasih tahu ciuman itu boleh dan it's Pas sudah natural. menikah. Iya betul, tapi untuk pasangan yang saling mencintai dan dalam pernikahan. Iya, gitu. iya, iya. Dan ini namanya hubungan seks loh, Nah, dan ini boleh dilakukan pada orang yang saling menyayangi dan dalam satu hubungan pernikahan. Gitu. Berarti penting banget untuk ngelihat si tanda-tanda yang Betul. boleh buat anak-anak atau enggak gitu Dulu ya. soalnya saya pernah tuh waktu kecil, papa saya lagi nonton film itu dok. Terus habis itu saya keluar kan ditutupin spray gitu semua. Ruangan ditutupin spray aja kan makin penasaran. Nonton apa sih dia kok begini? Sana, masuk kamar gitu. Pas dia pergi, ketahuan nih, wah saya disimpan di sini. Jadi penasaran kan dok ya? Akhirnya saya tonton, gitu saya waktu kecil tuh. Oke, berarti pertanyaan terakhir dok. Enggak itu nyambung. Berarti harusnya umur berapa sih boleh nonton video itu film dewasa? Maksudnya kayak tadi kan akhirnya jadi sembunyi-sembunyi. Iya, gitu. jadi ngumpet-ngumpet. Umur berapa boleh nonton film dewasa? Nah sebenarnya untuk dewasa juga sebaiknya nggak boleh gitu. Kenapa? Karena film dewasa itu bisa Kecanduan gitu ya. mendistorsi pemikiran kita tentang seks yang sebenarnya. Contoh, kok di film lama banget ya?
saya nonton juga sebenarnya. Jadi Ketahuan dong. riset Pak Desta, riset. Jadi kayak 1 jam gitu kan mikirnya, padahal enggak. Padahal kalau tahu industrinya bahwa itu ada yang di-cut-cut, namanya kan film, ada di-cut-cut, ada istirahatnya, ada penggantian pemain kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya durasi seks yang normal tuh nggak selama itu. Emang harusnya berapa lama? 7 menit, itu intercourse-nya. Itu yang normal. 7 menit itu intercourse ya, nggak dihitung foreplay ya. Intercourse-nya 7 menit itu normal. Sebenarnya kalau untuk sex education itu buat anak tuh seberapa penting? Dan Penting, kenapa, Bang. misalkan penting kenapa? Oke, penting banget. Sempat ada viral kan ya yang anak dicium sama pria nggak dikenal Ya, yang di di warung Blitar ya? itu. Nah terus anak kan diem aja kan. Nah itu menurut saya karena dia nggak diedukasi tentang seks. Betul, ya. Nah edukasi seks itu menurut Karini sama Kak Jevin ini umur berapa biasanya? Kapan orang tua harus ngomongin tentang seks ke anaknya? Kalau dari kita tuh udah sepakat kalau kita mau open tentang seks ke anak kita. Makanya dari umurnya sekarang kita selalu bilang, this is your private area, ini private area orang lain. Nggak bisa ada yang touch your private area kecuali mama atau papa gitu. Nah, itu betul banget. Kita ajarin kayak gitu dan sekarang sih dia udah mulai kalau mau pergi, kalau misalnya mau ke toilet gitu atau dia pengen pipis atau apa, dia tuh suka sendirian, terus nggak mau ada yang lihat kalau dia baru abis mandi gitu, dia nggak mau ada yang lihat, biarpun padahal cuma tantenya atau omanya dia nggak mau. Karena kita udah kasih tahu kalau private area nggak boleh ada yang tahu, nggak boleh ada yang pegang-pegang. Sering banget kalau yang nanya ini terus aku kasih tahu dia kaget. Karena sebenarnya edukasi seks itu bisa dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena 0 sampai 3 tahun itu kita kasih tahu dulu. Setiap range usia ada sex education yang tersendiri. 0 sampai 3 tahun itu kita kasih tahu tentang body parts. Nah itu bisa dilakukan secara casually, misalkan lagi mandi. Nah terus kasih tahu ini tuh tubuh tangan namanya. Ini bagian yang private, nggak boleh ada yang sentuh ya. Mau om, tante, kakak, adik, termasuk kalau beda jenis biasanya orang tua. Jadi kalau bisa jangan gitu. Misalkan anaknya cewek, papa juga sebenarnya nggak boleh sentuh. Kalau nyebokin gimana? Ya kalau nggak ada mama boleh gitu. Ya mau gimana lagi? Dok, gitu ya. kalau suster gimana dok? Nah kalau suster sebenarnya sebaiknya adalah yang segender. Suster boleh nanganin, tapi kalau untuk hal-hal yang penting sebenarnya itu peran orang tua atau ayah harusnya. Jadi kayak misalkan nyebokin ya ayah harusnya gitu. Dan itu waktunya bonding sebenarnya, tapi kan kesibukan masing-masing ya, berbeda-beda. Kan ada kita ngomong idealnya sama enggak. Iya. Dokter Johan, terima kasih banget. Terima kasih Dokter Johan. Banyak yang mendapatkan insight-insight dan juga pengetahuan gimana cara ngomong ke anak. Angie juga banyak pelajaran. Kedepannya akan seperti apa. Karena kan aku juga punya ponakan kecil-kecil, jadi tahu. Gitu. Oke lah kalau begitu ya, jangan mana-mana, kita kembali lagi. Tetap di Tonight Show.